Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiffany dengan NIM 20720002 dari kelas 6B Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran atau tentang review artikel, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu genetika dengan dosen pengampu Ibu Diandara Oriza MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang review jurnal saya mengenai kelainan genetik, yaitu saya ambil yaitu hemofilia. Masuk di bab pendahuluan. Hemofilia itu adalah kelainan pembekuan darah dengan karakteristik X-linked resesif dan autosomal resesif, disertai masalah pendarahan dan kelainan pembekuan yang memerlukan penanganan multidisipliner, yaitu gejalanya yang paling sering terjadi ialah pendarahan baik di dalam tubuh, internal bleeding, maupun di luar tubuh atau external bleeding. Perjalanan penyakitnya sendiri sudah dimulai dari masa neonatal. Diagnosis dapat ditegakkan dari anamnesis, lalu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan fungsi homeostasis. Komplikasi yang paling sering ditemukan ialah komplikasi muskuloskeletal dan reaksi autoantibody atau inhibitor terhadap faktor pembekuan darah sendiri, baik terhadap faktor 8 atau faktor 9. Lalu review artikelnya kita akan membahas apa itu hemofilia, lalu kenapa seseorang bisa terkena hemofilia, yang ketiga siapa yang berisiko terkena hemofilia, yang keempat di mana hemofilia terjadi, yang kelima kapan seseorang terkena hemofilia, dan yang terakhir adalah bagaimana penanganan dari hemofilia. Lalu apa itu hemofilia? Hemofilia itu adalah kelompok kelainan pembekuan darah dengan karakteristik X-linked resesif dan autosomal resesif, di mana pendarahan dapat terjadi tanpa penyebab trauma yang jelas atau berupa peredaran darah spontan. Lanjut, hemofilia sendiri dibagi atas 3 jenis, yaitu hemofilia A, B, dan C. Lalu hemofilia A dan B itu diturunkan secara seksual, sedangkan hemofilia C secara autosomal. Pada kasus hemofilia A terdapat defisiensi faktor 8, dan kasus hemofilia B dengan defisiensi faktor 9, dan hemofilia C dengan defisiensi faktor 11. Masuk ke pembahasan siapa sih yang lebih beresiko. Ini maksudnya adalah hemofilia itu terjadi karena faktor dari genetik keluarga, yaitu secara turun-menurun, di mana riwayat hemofilia dalam keluarga merupakan seseorang yang lebih beresiko terkena hemofilia. Lalu kapan seseorang bisa terkena atau menderita hemofilia? Saat seseorang mengalami gejala yang paling sering terjadi seperti pendarahan baik di dalam tubuh, internal bleeding, maupun di luar tubuh, external bleeding. Lanjut, kapan seseorang menderita hemofilia? Itu karena faktor genetik, yang dimana periode neonatal tadi itu ialah rentang waktu sejak kelahiran sampai 28 hari postnatal. Lalu masuk periode kedua, yaitu infant dimulai setelah neonatal sampai usia 1 tahun, kemudian beralih lagi ke periode toddler sampai usia 2 tahun, lalu selanjutnya periode child sampai usia 10 tahun. Lalu yang terakhir adalah periode adolescent, ialah rentang pada hemofilia 69 tahun, yaitu 10 sampai 19 tahun, dan selanjutnya adult sampai usia 64 tahun. Lalu di mana hemofilia ini terjadi? Yang pertama itu terjadi di dalam tubuh, internal bleeding, tepatnya di saat kita hipema
temesis, lalu hematoma, lalu pendarahan intrakranial, lalu hematuria, melena, dan hematrosis. Lalu yang kedua terjadi di luar tubuh atau external bleeding. Terdapatnya bleeding ini karena bermanifestasi sebagai pendarahan masif dari mulut ketika ada gigi yang tanggal atau pada ekstraksi gigi. Lalu pendarahan masif ini ketika terjadi luka kecil, dan yang terakhir itu pendarahan dari hidung tanpa sebab yang jelas. Lalu bagaimana penanganan hemofilia berdasarkan jurnal yang saya ambil, yaitu dengan penanganan rehabilitasi medis ya, yang berbasis pendekatan tim. Lalu diharapkan prognosis pasien ini dengan hemofilia dapat menjadi lebih baik. Baik, itu saja penjelasan dari review jurnal saya mengenai tentang kelainan genetik pada penyakit atau gangguan hemofilia. Semoga untuk teman-teman yang melihat video saya bermanfaat, dan saya sudahi dengan